Dua genre deh. Ini challenge-nya ya. Oke, pop sama R&B deh. Pop sama R&B, asik banget. Terus di Langit Musik juga kan ada podcast Mbak. Jadi Sambil mungkin sedikit hiburan. Wi-Fi Managed Service ini ya memenuhi semuanya gitu, tiga-tiganya. Jadi ya termasuk tadi yang kita bahas di awal. Arti Sumpah Pemuda itu menurut saya untuk mempersatukan semua perbedaan di Indonesia, bahkan banyak kita suku, ras, agama berbeda-beda. Tapi dengan Sumpah Pemuda ini tahun 1928 tuh semuanya jadi bersatu untuk mencapai sebuah kemerdekaan di Indonesia. Tuhan tuh kasih saya ya nggak apa-apa lah kalah di penyisian ya kan. Gitu. Asal jangan kalah di final itu kan. Iya, oke, paham. Baik. Tadi kelewat satu lagi Mbak. Apa tuh? Ya, calon juara Peparnas 221. Hai sobat, apa kabar? Perkenalkan aku Fitri Masfufa. Senang sekali bisa hadir kembali di episode ketiga Digital Inspiring Talks, tentunya di Potret Podcast Telkom Regional 3. Sebelumnya Fitri mau mengucapkan selamat datang untuk sobat yang baru banget dengerin podcast ini. Kamu bisa banget menyimak beberapa episode sebelumnya ya di Langit Musik, langsung cari aja Potret, atau sobat bisa menyaksikan di YouTube channel Wi-Fi ID Jabar. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan juga di share. Oke. Nah, spesial banget di hari ini Digital Inspiring Talk tentang Sumpah Pemuda, di mana kita mengangkat judul keterbatasan bukan menjadi penghalang dalam berprestasi. Yang kebetulan sebentar lagi kita juga masih di bulan-bulan Oktober ya, di mana memperingati Sumpah Pemuda nih sobat. Dan nanti kita juga bakalan ngobrol bersama narasumber yang sudah hadir. Kita bakalan ngobrol tentang arti Sumpah Pemuda bareng sama Mbak Seni Aprilianti selaku Ketua NPCI Kabupaten Bandung. Halo Mbak Seni. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Selain Mbak Seni yang sudah hadir, di sini juga ada Mas Yanto sebagai perwakilan atlet disabilitas yang sering mewakili Kabupaten Bandung dalam ajang kompetisi sampai ke tingkat nasional. Halo Mas Yanto. Halo Mbak. Apa kabar? Baik ya. Oke. Nah, sebelum kita bahas keseruan tema kita hari ini, sobat, Fitri mau ngobrol langsung dulu aja di awal-awal sama Mbak Seni dulu. Mas Yanto santai dulu aja ya. Oh, ya. Siap. Nanti ada gilirannya. Oke, Mbak Seni, tadi Fitri kan udah memperkenalkan Mbak Seni, di mana Mbak Seni ini sebagai Ketua NPCI Kabupaten Bandung. Boleh dong dikasih tahu sama sobat yang lagi dengerin dan juga yang lagi menyaksikan, NPCI itu apa sih Mbak Seni? NPCI itu adalah organisasi olahraga prestasi. Oke. Yang membina atlet-atlet disabilitas. Oke. Baiklah, nah sejauh mana sih NPCI menaungi para atlet khususnya di Kabupaten Bandung ini Mbak Seni? Tergantung ya, ini kan NPCI itu ada tingkatannya. Oke. Dari mulai internasional ada IPC namanya, International Paralympic Committee. Di Indonesia namanya National Paralympic Committee of Indonesia. Ada turunannya ke setiap provinsi, di Provinsi Jawa Barat ada, dan di setiap pengcap kabupaten dan kota. Nah, saya yang menaungi di Kabupaten Bandungnya. Nah, kalau untuk cabang olahraga di NPCI ini ada apa aja sih? Semuanya apakah ada atau cuma ada beberapa? Di Paralimpik sendiri ada banyak ya. Tapi di Peparnas 2021 itu dipertandingkan itu 12 cabur. 12 cabur. Boleh disebutin beberapa atau semuanya juga boleh banget? Atletik, renang, catur, tenis meja, judo, angkat berat, tenis lapang, kursi roda, ada atletik udah, panahan, menembak, sepak bola, menembak. Pokoknya yang lainnya ya, banyak. Oke, ada 12. Baiklah, siap. Nah, aku juga mau tanya nih, kalau si NPCI ini untuk mencari bakat-bakat atlet disabilitas, khususnya kan kalau sekarang Mbak Seni pegangnya Kabupaten Bandung ya, itu gimana tuh cara mencari bakat atlet tersebut? Ada beberapa cara ya. Tentunya kita hidup di
zaman yang serba digital sekarang. Betul sekali. Itu lebih memudahkan kita sebenarnya. Bisa melalui beberapa sosial media seperti beberapa platform ya, Instagram kayak gitu. Terus acara seperti ini juga membantu kita sih sebenarnya lebih dikenal bahwa ada organisasi yang menaungi olahraga prestasi disabilitas, ada banyak yang belum mengetahui sebenarnya. Ya saya juga terima kasih sudah diundang di sini, membantu kami juga gitu ya untuk lebih dikenal di masyarakat. Lebih dikenal, ya. Jadi nanti harapan saya ke depannya bisa masyarakat itu yang datang sendiri, bukan kami yang ke sana. Sejauh ini kan selain dari online gitu ya, dari sosial media, kita offline kebanyakan ya. Maksudnya artinya kita harus jemput bola. Jemput bola ke kita biasanya kayak harus cari NPCI-nya yang mencari ya, bukan NPCI yang mencari ke desa-desa, dibantu pihak kecamatan-kecamatan, desa-desa, terus ada beberapa sekolah luar biasa sih, sekolah luar biasa di seluruh penjuru Kabupaten Bandung itu kita hubungi desa-desa. Dan kebayang itu kita cakupannya Kabupaten Bandung itu luas banget. Iya, nah gitu. Oke, baik. Nah, kalau untuk mencari si para atlet ini, NPCI suka membuka ya bisa dibilangnya open recruitment-nya ya untuk atlet disabilitas ini setiap tahun sekali kah atau gimana? Kalau setiap ada ajang aja kompetisi si atlet ini? Ada namanya penjaringan. Setiap biasanya kita runutan kegiatannya itu sosialisasi dulu, sosialisasi ke desa-desa dan kecamatan. Setelah sosialisasi biasanya dibarengi lanjutannya ada penjaringan. Penjaringan itu adalah pembibitan atau pencarian bibit si atlet-atlet itu. Atlet-atlet itu kan datang, mereka disabilitas, tapi kita belum tahu mereka istilahnya apa ya, bakatnya ada di mana gitu. Biasanya kita ada beberapa item tes yang diadain. Mereka cocoknya di permainan kah atau di kecepatan, cenderung bagus misalnya di powernya ya kita turunkan di atletik atau di renang seperti itu. Baiklah, boleh dong dikasih tahu di awal, nanti juga di akhir bakal dikasih tahu lagi untuk sobat yang lagi dengerin, kalau misalkan mungkin ada saudaranya atau misalkan siapapun itu yang pengen gabung sama NPCI bisa di mana? Lewat Instagram dulu aja atau ada website? Boleh, di lewat Instagram kita ada npci.kabandung. npci.kab.bandung atau di website kita NPCI Kab Bandung juga. Siap. Nah, tadi Fitri udah ngobrol sama Mbak Seninya ya, yang mengurusi para atlet disabilitas. Dan sekarang aku mau ngobrol sama anak buahnya Mbak Seni ya. Mas Yanto. Halo, Mbak. Mas Yanto ini sebagai atlet tenis meja disabilitas ya. Nah, aku mau tanya, boleh dong dikasih tahu awal Mas Yanto menjadi atlet tenis meja itu gimana cerita awalnya? Boleh singkat, mau panjang, bebas deh, gimana Mas Yanto? Kita cerita dulu ya sobat ya. Oke, pertamanya sih saya ya dulu itu hobi aja lah. Pertamanya hobi aja waktu saya waktu SMP waktu itu. Kebetulan kan saya juga sekolah di sekolah luar biasa ya. Waktu SMP itu ternyata ada kejuaraan-kejuaraan kecil awalnya antar sekolah aja. Baik. SMP ya itu. SMP Mbak ya. Terus ya mungkin di situ saya bakat ya. Baik. Kemudian kepilihlah saya di di sekolah saya itu untuk seleksi di Jawa Barat waktu itu Mbak. Untuk pelajar tahun 2005 gitu. Oke. Nah, yang mau Fitri tanyain juga karena banyak banget kan ya cabang olahraga itu, kenapa yang dipilih itu tenis meja? Apa karena di keluarga ada atlet tenis meja kah sebelumnya? Tidak Mbak. Jadi sebenarnya basic saya SD tuh main catur sebenarnya. Kenapa harus ke tenis meja? Itu mungkin panggilan. Karena terlalu berat ngangkat. Juga sih. Sebenarnya mungkin jalannya lewat situ loh Mbak. Gitu. Kalau saya tidak ikut tenis meja mungkin ya saya tidak mengenal juga NPCI kan.
Oke. Kebetulan waktu itu kalau NPC itu kan multi eventnya berjenjang ya Mbak. Dari Oke. awal Peparda, Peparnas sampai para game gitu kan. Nah di situ saya tertariknya dengan tenis meja di NPCI Wih. kaum difabel itu. Keren banget. Dari usia SMP ya sampai sekarang masih aktif banget ya ikutan ajang kompetisi tenis meja. Dan kalau Fitri boleh izin menyebutkan beberapa kejuaraan ya Mas Yanto ya, aku sebutin beberapa kejuaraan yang udah dicapai oleh Mas Yanto. Ini di tahun 2006 juara 1 Peparda, Pekan Paralimpik Daerah. Kemudian di tahun 2008 juara 1 Peparnas Kalimantan, Pekan Paralimpik Nasional. Dilanjut di tahun 2010 juara 1 Peparda, kemudian tahun 2012 juara 1 Peparnas Riau, 2014 juara 1 Peparda, 2016 juara 1 Peparnas Jabar, dan terakhir di tahun 2018 juara 1 Peparda. Keren banget teman-teman di belakang, tepuk tangan dong buat Mas Yanto ya. Juara 1 terus loh ya, dari 2006 sampai 2018 juara 1 terus. Tapi aku penasaran nih, selama itu pernah nggak sih Mas Yanto ada kekalahannya, atau gini deh pertanyaannya, udah berapa kali ikutan kompetisi tenis meja? Bisa diinget gak? Gini Mbak, kalau soal kekalahan semua orang juga pernah kalah. Pasti ya, pernah Tapi kalah kan ya. kita harus belajar dari kekalahan. Nah, betul banget. Tapi kan gini loh, untungnya ya, Tuhan tuh kasih saya ya nggak apa-apa lah kalah di penyisian ya kan. Gitu. Asal jangan kalah di final itu kan. Iya, oke, itu. paham. Tadi Baiklah. kelewat satu lagi Mbak. Apa tuh? Ya, calon juara Peparnas 221. Asik, amin. Amin lah gitu Amin dong. ya. Amin. Nanti juga kita bakalan Doain, bahas Mbak, ya. ya kan? Oke. Jadi pertanyaan Fitri, kira-kira kalau misalkan aku mengasah daya ingatnya Mas Yanto ya, udah berapa kali ikutan kompetisi tenis meja dari awal sampai nanti Peparnas 2021? Bisa dihitung jari atau nggak terhitung? Ya banyak Mbak, saya Banyak lupa banget ya. juga ya. Oke Karena deh. ada yang regional juga, ada yang daerah juga. Oke. Ada yang single event dan multi event gitu Mbak. Yang bingungnya saya single eventnya banyak, lupa. Oke, baiklah, siap deh, berarti banyak banget ya. Intinya Mas Yanto ini nggak ada nyerah-nyerahnya ya. Di saat juara 1 pokoknya cobain yang lain, walaupun tadi ya namanya juga kekalahan tuh wajar ya. Dalam berkompetisi itu nggak apa-apa lah kalah di penyisian, tapi jangan sampai di final tuh nggak pernah kalah. Alhamdulillah ya Mas Yanto, luar biasa sekali. Nah tadi disebutin juga katanya tuh calon juara 1 Peparnas 2021. Amin. Kita doakan bareng-bareng ya. Nah, persiapan di kompetisi dekat ini ada persiapan apa aja nih yang udah disiapkan sama Mas Yanto dan juga NPCI Kabupaten Bandung? Ya, Mas Yanto dulu deh jawab. Mungkin begini Mbak, kalau dari segi fisik ya kita berlatih ya. Oke. Kalau dari segi mental mungkin kita mendekatkan diri sama Tuhan ya. Ya Betul, kan? setuju. Kalau mungkin sejauh ini ya itu yang saya lakukan Mbak. Oke. Jadi latihan dan juga berdoa. Nah iya Mbak. Baik. Kalau latihan ini tempatnya di NPCI apa di mana nih para atlet Mbak Seni? Para atlet sekarang kita ada pemusatan latihannya. Oke. Pemusatan latihannya di Kota Bandung. Di Kota Bandung. Bandung dan sekitarnya lah. Soalnya ada beberapa di luar Kota Bandung. Oke. Jadi kalau tenis meja sendiri itu di Rindam. Kita kerjasama dengan Pangdam 3. Oke. Pangdam 3 Siliwangi. Jadi kita ya alhamdulillahnya difasilitasi boleh mempergunakan Rindam 3 gitu sebagai lapang tenis meja. Alhamdulillah. Berarti udah dari sekarang udah mulai sibuk untuk latihan ya Mas Yanto ya? Oh aduh Mbak, udah ketat Udah lah sibuk sekarang. ya? Udah ketat. Dari Februari. Dari Februari. Sekarang bulannya Pak Oktober. Oh my god. Lumayan ya persiapannya ya. Emang biasanya persiapan untuk mengikuti kompetisi seperti itu tuh berapa lama sih Mbak Seni? Minimal sih idealnya minimal 6 bulan. 6 bulan. Minimal 6 bulan. Nah, Oke. kita kan berhubung 2020-nya nggak jadi, sebenarnya kita persiapan lebih maksimal ya, karena dari Januari atau Februari 2020 kita sudah pelatda, tapi sempat dibubarkan dulu karena pandemi kan. Pandemi. Oke. Terus lanjut lagi di 2021 Februari. Baik.
Nah sampai sekarang. Oke, tadi udah disebutin berarti membutuhkan waktu minimal tuh 6 bulan bagusnya idealnya ya Mbak Seni ya untuk mempersiapkan ke kompetisi tenis meja. Kalau kita ngomongin tentang tenis meja karena atletnya ada di sini. Nah, Fitri mau tanya sama atletnya sendiri ya. Selama minimal idealnya tuh 6 bulan, tapi kalau dalam sehari nih misalkan latihan Mas Yanto itu butuh berapa lama sih? Sebenarnya gini Mbak, kalau bervariasi. Jadi kalau misalnya 3 bulan pertama, mungkin butuh 4 jam sampai 5 jam ya, termasuk olah fisik kita. Baik. Jadi enggak walaupun kita tenis meja, tapi kita juga olahraga fisik yang lain untuk menunjang stamina gitu loh Mbak. Baiklah, berarti paling lama 5 jam ya kalau untuk latihan? Mungkin 5 jam atau 6 jam kalau untuk 3 bulan pertama. Kalau 3 bulan pertama. Untuk selanjutnya? Kalau untuk dekat ke multi eventnya mungkin hanya 4 jam Mbak. Kita lebih memanage, menjaga stamina aja juga ya. Oke, siap. Nah, sempat gak sih pas lagi latihan moodnya Mas Yanto tuh agak turun? Kalau untuk membangkitkan mood Mas Yanto gimana nih ketika latihan? Mungkin kalau mood Mbak, tiap orang juga mungkin moodian ya. Pernah setuju. Up and down gitu kan. Yes. Tapi ya kita sama tekad sih Mbak. Kalau untuk membangkitkan mood kita itu sama tekad. Tekad cewek-cewek ya. Gitu Mas Yanto. Aduh. Berarti untuk menaikkan moodnya harus lihat yang cantik-cantik ya? Gitu ya? Aku harus menemani nggak kayaknya ya? Merasa paling cantik padahal biasa aja. Gimana Mas Yanto? Mungkin ya kita ingat sama orang tua mungkin ya, salah satunya. Atau sama orang terdekat aja, misalnya saudara atau apa gitulah. Orang terdekat, saudara aja ya, nggak disebutin yang lain ya. Saudara aja. Siap. Ada nggak sih latihan yang paling sulit menurut Mas Yanto? Mungkin kalau latihan yang paling sulit, latihan fisik aja sih Mbak. Latihan fisik. 3 bulan atau 6 bulan pertama lah. Kita kan digojlok fisiknya untuk fit pada waktu eventnya gitu loh. Tapi kalau udah deket-deket event, ya kita lebih banyaknya latihan mental sama teknik permainan aja. Oke, baik. Jadi yang lebih sulit itu lebih ke fisik ya. Boleh dong sebutin latihan fisiknya. Kalau untuk Mas Yanto, untuk atlet tenis meja biasanya ngelakuin latihan fisik seperti apa? Biasanya Mbak paling sirkuit training ya, kayak back up, push up gitu. Plank dan banyak lagi Mbak. Baiklah, oke. Karena mungkin ini saya tambahin dikit ya. Boleh Mbak Seni. Kalau untuk atlet-atlet tunanetra, kan kalau untuk latihan pendukungnya, latihan pendukungnya artinya di luar main tenis mejanya, latihan fisiknya itu harus didampingi. Harus didampingi. Ya sama kan? siapa nih didampinginya maksudnya? Guide biasanya. Kita sebutnya guide. Jadi kalau si atletnya lari ya si guide juga lari. Baik. Gitu. Jadi kan karena kalau dibiarin sendiri kan ya takutnya nabrak-nabrak atau seperti apa gitu. Siap. Jadi lari aja Mbak. Lari. Tapi kalau untuk gerakan-gerakan baru juga biasanya si guide itu tugasnya membimbing untuk gerakan-gerakan baru. Misalnya untuk plank, misalnya kasih tahu plank yang benar itu seperti apa. Lebih mereka harus merasakan dulu gitu, dibenerin gitu. Harus diplengin dulu gitu. Oke, latihan fisiknya emang lumayan ya, makanya tadi disebut lumayan sulit. Aku aja yang bukan atlet ya, kalau udah disuruh workout di rumah, aduh, malesnya, magernya. Tapi nggak boleh ya. Kalau lagi pandemi ini, kondisi kesehatan harus dinomor-satukan ya. Apalagi seorang atlet, kesehatan itu benar-benar nomor 1 banget. Oke, aku juga mau tanya nih karena tadi udah disebutin dan sobat juga udah tahu ya kalau Mas Yanto ini benar-benar sang juara banget yang tadi udah disebutin, juara 1 terus. Semoga nanti di Peparnas 2021 juga membawa juara 1 lagi. Ada tips gak sih dari Mas Yanto kenapa akhirnya bisa mencapai beberapa kejuaraan dan ini juara 1 terus loh? Tips dari Mas Yanto sendiri. Yang pertama tips dari saya itu tujuan hidup aja. Tujuan hidup. Jadi kita harus punya tujuan, harus punya arah
untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, gitu aja. Oke. Ada lagi tambahannya mungkin? Ya mungkin kan kalau kita udah mencapai semua tujuan, semua cita-cita dan ya pasti hasilnya pun terasa sama kita. Misalnya kita dapat event, dapat apa, dapat bonus kan mungkin. Ya. Oke. Baiklah, berarti lebih ke tujuan ya. Kita harus fokus sama Mbak. tujuannya ya. Iya, sama tujuan. Oke, mindsetnya juga harus positif ya, Mas Yanto. Oke, aku mau balik lagi nanya ke Mbak Seni ya. Kebetulan Mbak Seni di kantor NPCI ini merupakan salah satu konsumen pelanggan pengguna Telkom ya, Mbak Seni ya, yaitu pengguna Wi-Fi Managed Service. Untuk sobat yang baru dengar, nanti juga Fitri bakalan jelasin. Aku pengen tanya, apakah di sana itu merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh NPCI untuk atlet yang sedang berlatih atau yang sedang berkunjung, dan gimana nih antusiasme para atlet di kantor NPCI di sana? Ya, jadi memang itu kita memutuskan untuk melakukan pasang wifi lah ya, wifi itu kita hubungi pihak Telkom yang kira-kira untuk support semua dari mulai kantor, kepentingan atlet dan orang tua atlet gitu ya. Dan yang wifi managed service ini ya memenuhi semuanya gitu, tiga-tiganya. Jadi ya termasuk tadi yang kita bahas di awal, gimana kita cara menyampaikan atau mempromosikannya seperti apa, yaitu karena pengaruh internet yang pengaruh sangat internet kuat yang itu cepat ya. itu. Nah, jadi tugas humas pun di sini terbantu lah. Tugas humas artinya kan tugas humas itu untuk mempublikasikan lebih luas lah. NPCI itu ya terbantu dengan wifi ini, apalagi atlet ya, antusiasnya nganggur dikit Mobile Legend. Iya benar. Kalau boleh tahu, selain main tenis meja, ini Mas Yanto ngapain nih kalau di sela waktu beristirahatnya? Paling mendengar musik atau main game lah dikit. Main game ya. Kalau dengerin musik termasuk suka dengerin genre yang kayak gimana sih Mas Yanto? Mungkin saya lebih ke genre-genre klasik Mbak, model klasik rock atau musik-musik klasik lah banyaknya. Tapi update juga sih yang sekarang. Asik. Mau dites gak nih kalau update? Tadi udah sempat ngobrol di belakang ya tentang update musik juga. Mbak Seni sih yang paling nomor satu update musiknya ya. Lebih update saya kayaknya. Lebih update Mbak Seni ya. Oke, Mbak Seni tadi disebutin ya di kantor NPCI-nya menggunakan Wi-Fi Managed Service, yang dimana kelebihannya itu nanti juga Fitri bakalan sebutin. Tapi aku mau tanya juga, kalau di NPCI udah pakai Wi-Fi Managed Service dari kapan sih Mbak Seni? Dari tahun 2019 kalau nggak salah. Oh baiklah, oke. Sekarang juga Netflix udah bisa ya pakai Telkom. Jadi jadi di kantor itu sambil nonton on ya? Semua ya. Baik, aku mau ikutan nanti kapan-kapan main ke kantor NPCI Kabupaten Bandung. Oke, kalau misalkan Mas Yanto ya dengerin musiknya, suka dengerin musik di mana nih Mas Yanto? Mungkin Langit Music Mbak. Langit Musik ya. Nah, selain dengerin musik di Langit Musik, genrenya klasik, suka dengerin genre yang lain nggak? Boleh disebutin dong, 2 genre deh. Ini challenge-nya ya. Oke, pop sama R&B deh. Pop sama R&B, asik banget. Terus di Langit Musik juga kan ada podcast Mbak, jadi sambil mungkin sedikit hiburan ya kan? Iya setuju ya. sih. Bener banget ya, ketika kita punya waktu yang kosong dengan kesibukan yang padat ya, kadang kita kan suka lupa untuk mencari hiburan. Kalau tadi Mbak Seni mencari hiburannya dengan menonton ya, udah pasti pakai Wi-Fi Managed Service. Kemudian kalau Mas Yanto sukanya dengerin ocehan-ocehan ya. Mungkin. Oke, dengerin tidur musik aja ya kan. buat temen tidur. Aku siap loh menemani teman tidur, kan suara aku enak ya. Di podcast Potret maksudnya ya. Oke, siap kalau gitu. Dan Fitri mau ingetin juga nih sobat ya, buat kamu yang baru tahu apa itu Wi-Fi Managed Service, dimana kelebihannya ini tuh bisa banget kamu rasain, terutama buat sobat yang emang butuh internetnya tuh lebih lebih cepat dan tanpa batasan ya. Biasanya dipakai di kantor-kantor perusahaan ya Mbak Seni ya, seperti di kantor NPCI Kabupaten
Bandung. Kelebihannya yang pertama udah pasti internetnya tanpa batasan pemakaian. Kemudian yang kedua, untuk pemakaian publik ya, sebenarnya bisa di perkantoran udah pasti, terus rumah ibadah, sekolah, hotel, kafe dan lain-lain. Dan juga loginnya ini melalui welcome page, di mana welcome page tersebut itu bisa digunakan untuk iklan, yes. Dan untuk Langit Musik nih, untuk sobat yang belum tahu tentang Langit Musik, kamu wajib tahu banget. Sekarang langsung download dulu aja buat kamu yang belum punya aplikasinya ya, di App Store dan Play Store udah ada. Selain dengerin musik-musik yang disukai sama Mas Yanto ya, lagu-lagu klasik, pop dan R&B, semua genrenya ada. Dan sobat juga bisa banget loh, untuk kamu yang suka banget nge-cover-cover lagu, kamu bisa banget mengupload karyanya kamu di Langit Musik. Dan ya, buat yang suka mengoceh nih, pengen bikin podcast, bisa banget juga kamu bikinnya di Langit Musik. Cara uploadnya, kamu tinggal upload aja melalui website laguku.id ya. Mantap banget ya. Aku yakin banget nih, nanti kayaknya ketika ada waktu rehat ya, setelah ajang Pekan Paralimpik Nasional, kayaknya Mas Yanto bakalan coba untuk bikin karya musik atau mau bikin podcast nih. Ya mungkin ya kalau karya musik ya Mbak, ya dicoba. Podcast juga dicoba ya. lah. Asik. Yang Bisa penting kan nih. di Langit Musik kan kalau kita upload karya kita, karya apapun ya, mau podcast mau musik, ada royal. Nah, bener Sedikit banget. lah ya, Mbak. Iya, Fitri sampai lupa ngasih tahu ya. Ini belum pernah coba tapi udah update banget ya, Mas Yanto ya. Bener banget, kabar gembiranya ketika kamu mengupload suatu karya, entah musik ataupun podcast, kan bakalan ada royaltinya. Ih, seneng banget ya. Kayaknya bisa banget nih NPCI suatu saat punya podcast. NPCI punya podcast kan, Mbak Seni? Udah ada sih. Oh, udah ada ya? NPCI Jabar baru. Oke, baiklah. NPCI Kabupaten Bandung ini masih direncanakan. Masih direncanakan, siap. Oke, aku mau tanya ke Mas Yanto dulu deh ya. Mas Yanto, target ke depan sebagai atlet apa nih Mas Yanto? Iya, targetnya yang paling berat Mbak, mempertahankan kita juara aja. Mempertahankan juara paling berat ya. Berarti sekarang lagi juara umum. Amin. Berarti sekarang lagi merasakan beban yang sangat berat ya. Iya, Mbak. Tapi kita sebagai pemuda kan, sekarang Sumpah Pemuda nih, Bener harus banget. lebih bersemangat. Ya Harus kan? lebih bersemangat, setuju. Kan bahasa satu bahasa Indonesia ya kan? Asik, oke, siap. Dan juga kalau misalkan kita lagi misalkan mengikuti ajang ini ya, terus juga belum dimulai si ajangnya, kan sekarang lagi di persiapan ya. Dimana Mas Yanto sekarang tuh lagi ngerasain berat banget. Kalau misalkan kata orang Sunda mah ya, kalau nanti acaranya udah selesai gitu kan ya, si Paralimpiknya udah selesai, terus udah mendapat kejuaraan, baru ngerasain bucat bisulnya ya. Iya, benar. Piknik. Orang Sunda ya? Iya, orang Sunda. Kita orang Sunda di sini semuanya. Oke, kalau untuk Mbak Seni, target ke depan untuk NPCI seperti apa nih Mbak Seni? Tentunya modalnya juara umum Amin. di Peparnas 2021. Dan untuk Kabupaten Bandung mudah-mudahan kedepannya bisa ada pembibitan bukan hanya dari atlet, tapi juga peningkatan kualitas SDM dari disabilitasnya sendiri. Karena ya saya punya harapan besar lah. Disabilitas itu bukan tidak mampu, tapi mereka perlu diberikan kesempatan, dan ruang yang seluas-luasnya, bahwa mereka pun mempunyai hak yang sama dari fasilitas publik atau fasilitas apapun gitu. Ketika saat itu tiba, saya yakin kualitas SDM dari disabilitas kedepannya akan lebih baik. Amin. Semoga aja suatu saat nanti Mas Yanto bisa mewakili Indonesia untuk di internasional. Amin. Ya. Amin. Semangat untuk Mas Yanto. Dan juga aku mau tanya satu-satu, arti Sumpah Pemuda untuk saat ini. Bahasa ini dulu, kalau dari tadi udah Mas Yanto terus ya. Sumpah Pemuda itu adalah di mana
waktunya di mana para pemuda di Indonesia itu menunjukkan ide-ide segarnya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Ya salah satunya ya mungkin untuk para atlet ya pencapaian prestasi di setiap multi event apalagi internasional itu adalah merupakan pemuda-pemuda unggulan untuk masa depan Indonesia ke depannya. Oke, nah ini sebagai pemuda nih ya Mas Yanto yang kebetulan jadi atlet juga. Arti Sumpah Pemuda bagi Mas Yanto sendiri? Arti Sumpah Pemuda itu menurut saya untuk mempersatukan semua perbedaan di Indonesia, bahkan banyak kita suku, ras, agama berbeda-beda. Tapi dengan Sumpah Pemuda ini tahun 1928 tuh semuanya jadi bersatu untuk mencapai sebuah kemerdekaan di Indonesia. Nah, kita kan tinggal memanage sekarang. Makanya arti Sumpah Pemuda itu ya mempersatukan aja. Mempersatukan seluruh mau ide, tujuan atau harapan yang pasti yang baik-baik untuk kemajuan Indonesia. Ide asik. Baiklah, terima kasih untuk kalimat penyemangatnya ya dari Mas Yanto dan juga Mbak Seni. Terima kasih juga buat sobat yang sudah menyimak obrolan ini. Terima kasih juga buat kamu yang sudah nonton obrolan ini di YouTube channel Wi-Fi ID Jabar. Bahwa sekali lagi Fitri ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber ya. Semoga obrolan ini menjadi awal semangat bagi kita para pemuda Indonesia yang masih kurang sadar dan belum sadar akan kelebihannya kita, karena kekurangan kita itu belum tentu menjadi keterbatasan kita untuk menjadi sang juara. Setuju ya Mas Yanto ya? Setuju, dan Mbak Seni ya. Oke, terus juga ingatlah sobat ya, sesuai judul yang diangkat dari podcast ini, keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk menjadi berprestasi. Semangat selalu dan cintai diri kita, cintai kekurangannya kita, cintai kelebihannya kita ya. Dan semoga untuk kamu yang lagi mendengarkan, pemuda-pemudi Indonesia, kejar terus impiannya kamu ya. Semangat ya. Oke, jangan lupa juga Fitri selalu ingatkan untuk selalu dengerin Digital Inspiring Talks ya. Kamu bisa dengerin di Langit Musik. Sekali lagi kamu bisa cek di Potret atau menyimak langsung ya, yang kepengen ketemuan sama Mbak Seni itu seperti apa ya, atau mau lihat Mas Yanto itu manis banget loh, serius ya. Kamu bisa langsung cek aja di YouTube channel Wi-Fi ID Jabar. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Yanto dan Mbak Seni atas waktunya. Terima kasih, semoga Mbak. sehat-sehat. Oke, amin. Dan semoga untuk di kompetisi Pekan Paparnasnya di 2021 menjadi juara umum lagi ya. Amin. Amin paling serius. Amin paling serius tuh kan, update lagi ya. Update lagu lagi Mbak Seni. Oke deh kalau gitu Fitrinya pamit. Semoga kita bisa berjumpa lagi di next episode Digital Inspiring Talks ya. Stay safe and stay healthy. Bye bye.